Tuntutan jaksa penuntut umum terhadap Richard Eliezer banyak disoroti sebagai sebuah tuntutan yang tidak adil karena Eliezer adalah orang yang diperintah oleh Verdi Sambo. Lalu apakah tuntutan JPU itu telah sesuai, tidak adil atau kurang? Untuk membahasnya telah terhubung bersama kami pakar hukum pidana Jamin Ginting. Selamat siang Bang Jamin. Selamat siang Mbak, salam sehat selalu. Salam sehat Bang Jamin. Bang Jamin, apakah 12 tahun Eliezer ini sudah masuk dari hasil rekomendasi LPSK soal justice collaborator menurut Anda? Ya, jadi begini, konsep penuntutan jaksa terhadap Eliezer ini adalah konsep yang katanya memperhatikan GC, tetapi realitanya dalam ketentuan pasal 10A Undang-Undang LPSK mengatakan orang yang mendapat GC tersebut tuntutannya paling rendah di antara para terdakwa. Nah, kalau kita lihat konteks jaksa penuntut umum tuntutannya 8 tahun diberikan kepada RR, Ma'ruf dan PC. Sedangkan Richard Eliezer adalah 12 tahun. Ini membuktikan sebenarnya GC yang dinyatakan dipertimbangkan, tapi realita tidak berdasarkan kepada aturan undang-undang yang mengatakan bahwa GC tersebut harus mendapatkan hukuman pun tuntutan yang paling ringan. Padahal dikatakan sudah dipertimbangkan. Jadi ini kelihatannya kontroversi, artinya ada hal yang tidak sesuai dengan apa yang disampaikan GC tersebut sudah diakomodir begitu, Mbak. Kalau dari poin yang memberatkan Eliezer ini disebut sebagai eksekutor, lantas 12 tahun ini apakah munculnya juga dari poin pemberatan eksekutor ini, Bang Jamin? Ya, jadi kalau konsepnya dader, pelaku ya, tapi dia bukan pelaku utama dalam konteks aktor intelektualnya adalah FS. Dia juga dianggap sebagai dader atau pelaku. Nah, tetapi sebagai pelaku itu memang dalam konteks LPSK dia bukan tidak mendapatkan konteks konteks GC, tetapi GC itu juga diberikan kepada orang yang mau mengungkapkan suatu tindak pidana yang lebih besar di dalam persidangan walaupun kedudukannya terancam. Jadi yang harus diperhatikan adalah yang pertama, semua dakwaan jaksa penuntut umum itu adalah 95%. Itu saya lihat ya, kalau menurut saya adalah keterangan yang disampaikan oleh Richard Eliezer dalam persidangan ya, hampir 90% pertimbangan. Dan bahkan jaksa sangat dibantu dengan keterangan Eliezer tersebut untuk mengungkapkan fakta-fakta di persidangan ya, bahkan saksi-saksi maupun ahli yang bertentangan tidak sama sekali diakomodir dalam tuntutan itu. Tetapi realitanya yang kita lihat, walaupun diambil pertimbangan fakta hukum yang diterimanya dan membantu, tetapi orang ini tidak diberikan keringanan ya, tidak berikan keringanan. Nah, saya kira banyak sekali mungkin pertentangan di internal JPU sendiri terkait dengan berapa besar hukumannya. Kalau mereka melihat pasal 10A penjelasan Undang-Undang LPSK, harusnya keringanan itu bisa diberikan harusnya lebih rendah dari yang 8 tahun itu ya, dari Ibu PC maupun Kuat Ma'ruf maupun Ricky Rijal. Jadi inilah sebenarnya keadilan masyarakat yang dilihat. Satu sisi kita memperlihatkan bagaimana memperjuangkan supaya kasus ini terang benderang dari seorang Richard Eliezer dan diterima dan diperlakukan khusus ya, baik dia ditahannya khusus, pengawalan khusus, dan cara dia memberikan keterangan dan pertanyaan juga dilakukan dengan khusus dan happy jaksa penuntut umum. Tetapi realitanya kita lihat itu kelihatannya tidak diakomodir ya, atau belum diakomodir, saya tidak tahu persis. Tetapi masyarakat kan bisa menilai. Secara eksplisit kita lihat masyarakat menilai. Kenapa jaksa memberikan hal ini? Padahal dia sudah dibantu oleh Richard Eliezer. Itu Pak, pertanyaan yang besar yang sekarang ada dalam masyarakat, Mbak. Oke, untuk hitungan 8 tahun, 12 tahun atau pidana penjara seumur hidup bagi Verdi Sambo, sebetulnya ini hitung-hitungannya dapat dari mana, Bang? Apakah ada yang secara spesifik mengatur berapa persen misalnya dari maksimal 20 tahun di pasal 340, seperti apa khususnya untuk yang 8 tahun dan 12 tahun, Bang Jamin?
Ya, secara normatif tentu SOP dan surat ketentuan perhitungan terhadap penuntutan mengenai jumlah itu sudah diatur sedemikian rupa. Di antaranya ya peran serta orang tersebut dalam tindak pidana, pemberatan terhadap perbuatan orang tersebut, baru terkait dengan apakah hukuman itu termasuk tindak pidana yang sifatnya extraordinary crime atau tindak pidana biasa, klasifikasi perbuatannya masuk golongan klasifikasi kesalahan tindak pidana berat atau tindak pidana, itu semua ada klasifikasi. Dan klasifikasi yang paling penting adalah jaksa penuntut umum mewakili kepentingan korban. Ya, jadi dia mewakili kepentingan korban. Jadi aspirasi korban yang harus diakomodir. Selain korban, dia mewakili negara. Negara harus menerapkan hukuman yang pantas. Nah, konteksnya apa? Apakah penghukuman itu sifat yang balas dendam? Apakah untuk rehabilitasi membuat itu orang itu menjadi lebih baik ke depan? Kalau konsep seperti ini kelihatannya lebih mengarah orang yang sudah berbuat baik, sudah mengungkapkan suatu fakta di persidangan, tetapi merasa kecewa. Karena apa? Karena apa yang dia lakukan tidak layak, tidak pantas, tidak seimbang dengan kontribusi yang dia berikan kepada jaksa penuntut umum. Itu realita yang saya lihat bagaimana kekesalan lah bisa katakan di kubu Eliezer dan juga para masyarakat yang melihat dan menonton persidangan ini, Pak. Begitu. Oke, bicara soal motif Bang, selain tuntutan, jaksa juga menyimpulkan bahwa ada motif perselingkuhan dan ditanggapi oleh kuasa hukum khususnya 4 terdakwa ini itu merupakan sebuah asumsi, tidak ada buktinya di sepanjang fakta persidangan. Sebenarnya seberapa jauh jaksa ini bisa berasumsi atau bisa menarik kesimpulan dan apakah justru soal perselingkuhan ini bisa menjadi bumerang bagi jaksa nantinya di pledoi 4 terdakwa? Ya itulah, saya kira terlalu dini ya mengungkapkan fakta. Ini kedua belah pihak, baik para pelaku maupun korban, merasa dirugikan dengan konteks kesimpulannya itu adalah perselingkuhan. Dari sisi keluarga menyatakan kalau nggak pernah itu ada perselingkuhan, yang ada Ibu Pc yang ngejar-ngejar atau memaksa untuk contohnya menyukai dia begitu. Dari sisi terdakwa PC menyatakan saya dilecehkan. Nah, lalu jaksa mengambil jalan tengah, kesimpulannya adalah perselingkuhan. Padahal kita lihat tidak berapa banyak fakta yang mengarah kepada kesimpulannya adalah perselingkuhan. Ya, tidak begitu banyak fakta. Nah, jadi sebenarnya dalam konteks motif dalam suatu tindak pidana tidak perlu dibuktikan. Sehingga kalaupun nantinya jaksa penuntut itu mengatakan perselingkuhan, maka tidak ada kewajiban jaksa untuk menyatakan mana bukti perselingkuhan. Padahal perselingkuhan itu kalau kita lihat dalam KUHP adalah persetubuhan seperti hubungan suami istri ya, dari orang itu yang tidak, yang salah satu pihaknya terikat perkawinan ya. Nah, jadi itu yang konteksnya perselingkuhan, satu yang belum menikah atau satu setelah menikah mereka melakukan hubungan di mana laporan itu bentuknya pengaduan dari para pihak yang dirugikan begitu. Nah, jadi itu juga sulit untuk dibuktikan begitu ya. Sama dengan pelecehan seksual juga susah dibuktikan begitu. Nah, dalam kasus ini kita periksa, ini yang diperiksa oleh jaksa penuntut umum adalah kasus pembunuhan, bukan pelecehan seksual ataupun perselingkuhan. Jadi sebenarnya dua-duanya memang tidak ada, harus dibuktikan di persidangan apa kebenaran fakta terkait dengan hal itu. Begitu, Mbak. Baik, kalau kemudian itu sulit untuk dibuktikan ya Bang Jamin, nantinya prediksi Anda bagaimana vonis atau putusan dari majelis hakim? Apakah akan lebih berat atau lebih ringan Bang Jamin, dan apakah ada pengkategorian mana terdakwa yang akan lebih ringan dan mana yang akan lebih berat? Ya, jadi klasifikasinya begini, Mbak. Kalau FS, dasar tuntutannya sudah hampir kehendak daripada hakim, hampir mirip lah ya, hampir sama begitu. Nah, kalau Ibu PC ada dua kemungkinan. Kalau hakim meyakini Ibu PC adalah orang otak yang sama menginginkan suatu niat untuk melakukan pembunuhan, maka hukumannya akan ditambahkan. Bahkan mungkin mendekati ya hukuman 20 tahun karena dianggap sebagai aktor intelektual yang sama dengan FS ya. Nah,
Lalu yang berikutnya adalah Kuat Ma'ruf dan Ricky Rijal. Klasifikasi Kuat Ma'ruf dan Ricky Rijal ini berbeda. Satu adalah polisi, satu adalah sipil. Maka harusnya yang lebih tinggi hukumannya adalah Ricky Rijal dibandingkan Kuat Ma'ruf. Karena Ricky Rijal yang adalah kepolisian, yang dekat dengan FS, yang pasti mengetahui lebih banyak tentang rencana tersebut dibandingkan dengan Kuat Ma'ruf. Yang berikutnya adalah Ricky Rijal, Eliezer. Kenapa? Kembali lagi ke pasal 10A. Dia adalah orang yang membuka suatu perbuatan hukum itu yang menjadi terbuka dan dia harus dihukum lebih rendah dari terdakwa lainnya. Itulah Mbak klasifikasi menurut saya, pandangan saya karena sesuai dengan aturan hukum dan fakta-fakta yang akan kita lihat.